Halo teman-teman, ini aku lanjutin part 2 dari mini vlog kemarin, nyebrang dari Pelabuhan Ketapang sampai Pelabuhan Gilimanuk. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, aku cuman explore di sekitaran pelabuhan aja. Ke ini ya, kayak sentra UMKM yang ngejual oleh-oleh khas Bali. Ya, cuman beli oleh-oleh terus balik lagi ke pelabuhan. Karena memang trip ini tujuannya buat nyebrang aja dan mau nyoba vibes-nya naik kapal feri dari POV pejalan kaki. Ternyata menurutku not bad. Misal kalian turun dari stasiun Ketapang Banyuwangi itu jalan ke pelabuhannya nggak jauh. Kemudian kamu bisa beli tiketnya melalui agen atau aplikasi Ferizi kalau nggak salah. Tenang aja karena di aplikasi juga ada pilihannya buat pejalan kaki. Jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya aku balik menuju ke Pelabuhan Ketapang lagi. Dan sebenarnya ini aku salah jalan, malu banget ke gap petugasnya dan diingetin jalan yang bener. Soalnya selasarnya itu mirip weh. Selasar atau kayak lorong ini loh. Nah, aku tadi lewat sampingnya itu. Jadi yang benar lewat sini. Nah, serunya solo travel itu kayak ada trial and errornya gitu. Ini aku udah persiapan menuju ke kapal. Oh iya teman-teman, ada satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Jadi aku itu kayak merasa kena culture shock. Ini terutama yang mau estafet, nyebrang dari Gilimanuk dan lanjut mau naik kereta di stasiun Ketapang. Jadi saat itu aku kaget melihat jam. Tiba-tiba udah mau 12:30 siang, sedangkan KA Probowangi itu berangkat jam 4 sore dari stasiun Ketapang. Aku panik belum beli tiket kapal dan akumulasi waktu penyeberangan itu kira-kira 1 jam. Tentu saja takut mepet dan ketinggalan kereta api. Dan kepanikan itu menjadi lega karena aku baru sadar ada perbedaan waktu di mana Bali yang waktu Indonesia Tengah lebih cepat 1 jam daripada WIB. Sumpah seketika pengen nyanyi WIB, WIB, panik banget. Nah jadi gitu teman-teman, jangan lupa diperhatikan zona waktunya juga. Sekarang kapal ferinya udah meninggalkan Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Cuacanya cukup baik sehingga bersyukur perjalanannya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Ini bisa melihat ruang nahkoda dari jauh, tapi nggak boleh masuk ya teman-teman. Do not enter, staff only. Oke. Wah, nggak kerasa teman-teman sudah sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini proses penurunan air bridge-nya kayak gini. Kalau di pesawat namanya Garbarata, kalau di kapal apa ya teman-teman? Oke, ini persiapan mau turun, tapi tunggu dulu ada yang masuk. Kita gantian ya. Nah, let's go guys. Jadi nyampe Banyuwangi itu jam 11:30, kalau nggak salah jam segituan. Atau jam 12 ya, pokoknya pas adzan sholat duhur. Dan karena kepanikan tadi, aku datangnya jadi lebih awal banget. Gak apa-apa ya, jadi nanti aku mau istirahat dulu, baru ke stasiun. Apa ya nama kapalnya tadi? Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke Pelabuhan Ketapang. Sekarang saatnya aku menuju ke pintu keluar, mau nyari tempat istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu teman-teman di masjid depannya Pelabuhan Pas, biar nanti jalan ke stasiunnya juga nggak lawan arah. Nah teman-teman, saat ini aku sudah berada di dekat halaman depan atau pintu masuk stasiun Ketapang. Menurutku dari pelabuhan ke stasiun Ketapang ini jaraknya cukup dekat, dapat dijangkau dengan jalan kaki dengan santai. Seperti biasa, sebelum itu aku mau cetak boarding pass-nya dulu. Buat jaga-jaga aja kalau bateraiku lowbat bisa pakai ini kalau boarding. Oke, sekarang sudah ada di ruang tunggu peron stasiun Ketapang. Menunggu KA Probowanginya disiapkan di jalur 1. Ini ada yang tahu kira-kira rangkaian kereta apa ya teman-teman? Kayaknya itu K1 sama K2 ya. Inilah kereta api Probowangi relasi Ketapang sampai dengan stasiun Surabaya Gubeng. Kereta ekonomi yang bersubsidi dengan harga yang cukup murah, yaitu dengan harga Rp56.000 bisa merasakan perjalanan full trip dari Ketapang Banyuwangi sampai stasiun Surabaya Gubeng atau sebaliknya. Loko Dinas CC2019202 Depo Induk JR. Luar dinas ya teman-teman, membawa satu bagasi nih. Wow, ada satu LD lagi, luar dinas satu lagi, yaitu kereta api eksekutif kaca pesawat. Jadi total hari ini kereta api Probowangi membawa luar dinas, gerbong bagasi, dan satu kereta eksekutif.
Tempat dudukku ada di kereta ekonomi 6, jadi paling belakang sendiri. Yuk, persiapan ke belakang ke ekonomi 6. Dari stasiun pemberangkatan awal di ekonomi 6 ini cukup sepi ya, belum banyak terisi. Mungkin di stasiun-stasiun berikutnya akan terisi. Bersyukur banget aku pulangnya dapat kursi yang searah dengan laju kereta. Ini ada kereta api Mutiara Timur yang barusan datang dari stasiun Gubeng. Ini ya, lokomotif KA Mutiara Timur tadi udah dilepas. Tinggal rangkaiannya aja ada di jalur 2. Saat ini kereta api Probowangi telah diberangkatkan dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng dengan waktu tempuh 6 jam 43 menit. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 43 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan. BTW ini dingin banget ya teman-teman, selain habis hujan terus gak banyak penumpang, jadi AC-nya itu masih dingin pol. Sekarang KA Probowangi telah berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, kemarin berangkatnya turun di sini ya. Tiba di Kalisat, katanya seharusnya di sini silang dengan kereta api Sri Tanjung, tapi sepertinya kereta api Sri Tanjungnya mengalami keterlambatan waktu. Itu di jalur 1 ada Argo Revo ya teman-teman. Nah, saat ini kereta api Probowangi telah berhenti di stasiun Jember, bersilang dengan kereta api Sri Tanjung yang harusnya tadi katanya bersilang di stasiun Kalisat. S35 panjang dari kereta api Sri Tanjung yang akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jember menuju stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Teman-teman, terjadi trouble pada kereta api Sri Tanjung. Tepatnya antara kereta luar dinas K3 Ekonomi dengan gerbong bagasi itu terlepas. Buat penyebabnya belum tahu karena apa, tapi semoga cepat terselesaikan dan dapat diberangkatkan kembali. Akhirnya teman-teman, gak kerasa kereta api Probowangi sudah tiba di stasiun Waru, saatnya persiapan turun. Buat teman-teman yang pengen solo travel ke Bali dengan menyeberang menggunakan kapal feri atau sebaliknya, bisa menggunakan kereta api Probowangi ini sebagai pilihan atau option kereta api dengan harga terjangkau yang menuju stasiun Ketapang. Jadi gimana menurut teman-teman, recommended kah naik kereta api Probowangi ini? Tapi yang terpenting disesuaikan sama diri sendiri ya. Juga masih banyak pilihan kereta lainnya yang menuju ke arah stasiun Ketapang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu trip kereta api Probowanginya dan trip penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk ke Ketapang lagi. Semoga trip ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke arah Banyuwangi. Sampai jumpa di trip-trip berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye, see you on the next trip.